Nah, kemudian di bab 2 ini mengenai framework teori atau teori yang mendasari penelitian yang kelompok kami laksanakan atau penelitian yang kelompok kami lakukan. Nah, pembahasan pertama pada bab ini yaitu mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat dari literasi itu sendiri. Jadi, teman-teman, dari berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa literasi adalah rangkaian peristiwa interaksi sosial sebagai pelengkap keterampilan sarana untuk menciptakan dan menjelaskan suatu makna melalui tes. Adapun tujuan dari literasi yaitu dapat meningkatkan kemampuan mengingat seseorang, kemudian membantu setiap individu manusia untuk berpikir lebih kritis. Yang ketiga, dapat menciptakan serta mengembangkan nilai yang baik dalam diri seseorang. Kemudian yang keempat, dapat meningkatkan pengetahuan di kalangan khalayak umum dengan cara membaca. Sedangkan untuk manfaat dari literasi, yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan individu dalam berpikir dan memahami informasi, meningkatkan pemahaman makna dari kosakata baru, kemampuan verbal individu dapat meningkat, konsentrasi serta daya fokus individu akan terlatih, kemudian kemampuan membaca, menulis suatu informasi, dan berangkai kata akan terlatih. Nah, jadi teman-teman ada 6 literasi dasar yang wajib dimiliki pelajar. Yang pertama yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi kebudayaan dan kewarganegaraan, dan yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu literasi digital. Nah, bahasan yang kedua yaitu mengenai literasi ICT. Di dalamnya kita akan membahas pengertian, prinsip, dan contoh literasi ICT itu seperti apa. Jadi, pengertian dari literasi ICT adalah keahlian atau segala aktivitas untuk memakai segala teknologi digital, perlengkapan komunikasi, serta jaringan untuk mengenali, mengakses, mengelola, mengintegrasi, mengevaluasi, membuat, serta berbicara. Menurut Yuda Pradana, literasi ICT mempunyai 4 prinsip. Yang pertama, saling ketergantungan memiliki, artian media yang satu dengan lainnya memiliki keterkaitan. Yang kedua, pemahaman, berarti khalayak umum mempunyai kecakapan dalam memahami informasi. Yang ketiga, kurasi, yaitu setiap individu masyarakat mempunyai kecakapan atau keterampilan dalam mengelola seluruh aspek informasi. Yang keempat, faktor sosial, merupakan alat atau media untuk berbagi pesan atau informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, selanjutnya mengenai contoh literasi ICT. Penerapan literasi digital di sekolah. Yang pertama yaitu komunikasi antar guru dan siswa dapat menggunakan perangkat komunikasi. Contohnya platform WhatsApp. Kemudian, penerapan literasi digital di rumah. Contohnya melakukan pencarian dengan menggunakan web atau Google yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, penerapan literasi digital di lingkungan masyarakat. Media internet dapat dijadikan sebagai sarana untuk menggalang dana bagi warga yang ada di sekitar dalam suatu organisasi masyarakat. Nah, selanjutnya standar literasi teknologi informasi dan komunikasi. Standar literasi teknologi yang disingkat ITEA terdiri dari 20 standar literasi teknologi, mulai dari uraian siswa tentang ciri serta cakupan teknologi, sampai dengan yaitu usia siswa yang mengenal teknologi informasi. Standar literasi yang dicanangkan oleh ITEA dan ISTE tersebut merupakan acuan dalam penggunaan sistem teknologi untuk membantu proses pembelajaran bagi guru, siswa, dan institusi. Terdapat tantangan dan peluang literasi ICT di Indonesia. Mengenai tantangan, berkembangnya peralatan digital dan akses informasi tentu menjadi tantangan sekaligus peluang yang ada. Dengan penggunaan internet yang lebih tinggi, pihak pemerintah Indonesia mesti memikirkan cara terbaik menanggulangi berita atau informasi hoax. Kemudian mengenai peluang yaitu media digital sangat memungkinkan adanya peluang, seperti meningkatkannya keuntungan dalam bisnis e-commerce, lahirnya lapangan pekerjaan baru berbasis media digital, dan berkembangan kemampuan literasi tanpa menegasiasikan teks berbasis cetak.
Konsep literasi ICT yang diperlukan di masa pandemi. Pada masa pandemi COVID-19, setiap individu perlu menguasai bahwa literasi digital itu merupakan suatu hal yang penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi aktif di dunia modern dan mengantisipasi penyebaran informasi negatif pada masa pandemi COVID-19. Kemudian mengenai prediksi atau permasalahan yang muncul tentang ICT setelah pandemi. Terdapat tiga permasalahan yang ada. Yang pertama, more teknologi, banyaknya teknologi yang ada. Kemudian more automation, setelah pandemi muncul akan semakin banyak otomasi baru yang muncul juga. Kemudian less mobility and borders work. Dengan memanfaatkan fasilitas digital yang ada, orang-orang bisa melakukan pekerjaan dari jarak jauh. Fokus literasi ICT di tahun 2022 sekarang lebih condong ke multimedia atau kemana sih inovasi dan kreativitas ICT selama COVID-19. Fokus literasi ICT ini diantaranya yaitu yang pertama mencoba menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Kehadiran komunikasi publik melalui narasi informasi literasi yang akurat akan membantu masyarakat untuk bisa lebih kuat di dalam mengatasi COVID-19 ini.